Keadilan itu bukan berarti tidak menghukum gitu loh Mas. Bukan. Bukan berarti keadilan itu baru kita senang, itu baru udah membebaskan. Keliru. Diperhatikan para pemirsa kan? Ini. Gitu, kan? Oh, iya, kan? Ini bekal ini. Jadi begitu berhadapan dengan aparat penegak hukum, nah ini aja solusinya. Bapak. Nah, selanjutnya ini kita akan beralih ke mungkin persoalan hukum yang lebih luas. Ya. Tapi mohon jangan terlalu berat-berat ya Mas. Ya, bagaimana? Jadi mumpung beliau datang, rasanya ya, kayaknya sibuk benar saya. Jadi kita ini harus banyak betul-betul memanfaatkan ya kedatangan beliau. Nah sekarang ini kita akan menyinggung persoalan berkenaan dengan banyak tentunya persoalan yang dihadapi oleh negara kita. Bagaimana proses penegakan hukum itu, khususnya di bidang pidana. Nah kita melihat sekarang ini berbagai macam dinamika yang telah kita lihat bersama dan dirasakan oleh masyarakat berkenaan dengan penegakan hukum kita. Ternyata banyak masyarakat yang melihat bahwa proses penegakan hukum kita sekarang ini itu tidak ideal. Banyak putusan-putusan yang dikeluarkan oleh proses peradilan kita, apakah itu jenjangnya tahap penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di tahap putusan pun banyak masyarakat yang menganggap bahwa ini ada hal yang aneh misalnya. Ini apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut Bapak? Silakan. Baik, begini. Saya lagi-lagi ingin mencoba hadir dalam ruangan ini, mencoba merepresentasikan keluhan-keluhan dunia luar, bukan di dunia akademik. Kalau akademik sih sudah jelas ngelihatnya. Dalam banyak kesempatan ketika saya ngobrol dengan banyak orang dan banyak orang dengan banyak di berbagai macam ruang gitu ya, entah ruang seminar, ruang FGD, ruang diskusi, bahkan di ruang-ruang warung kopi gitu ya. Selalu saja sebagian besar mereka tuh kalau kita bisa simpulkan cara pandang mereka itu cara pandang yang sangat pesimistik terhadap sistem peradilan kita dan umumnya penegakan hukum kita. Nah, saya coba nikmati itu. Loh, saya kan, kira ini membuat panas saya. Ya memang begitu, itu kan tamparan bagi kita bagi seorang ahli hukum. Tapi mau apa? Mau apa lagi kita? Kita harus nikmati dulu nih. Ya kan, untuk kemudian saya coba mikirkan gitu, merefleksikannya. Nah jadi kita juga jangan apologik ketika orang mengatakan hal itu. Betul. Yang sering terjadi kan kita apologiknya ketika terdikirik, oh enggak, ini gini-gini. Lebih banyak pembelaan. Kalau saya enggak, saya nikmati dulu. Saya nikmati dulu, ya kan. Kemudian kita coba deh, ketika orang melakukan kritik dunia hukum kita, yang kita lakukan jangan melakukan apologik, tetapi otokritik. Bener nggak ini nih? Kita lihat dulu nih. Ternyata banyak benernya tuh. Nah, itu isu. Ada lagi berpandangan yang sangat pesimis. Misalnya bentuk pesimismenya begini. Percuma juga lah disidik, diperiksa. Toh nanti juga bebas. Toh nanti hukumannya rendah. Atau bahkan ada yang sekarang muncul kemarin itu yang sempat trending. Percuma melapor polisi. Itu tadi. Jadi apa akibatnya? Masyarakat bisa saja mencari namanya street justice. Keadilan jalan. Dengan cara dia sendiri atau dengan dalam bahasa teknis hukum kan agent rating, main hakim sendiri. Kan gitu. Nah, itu. Keluhan lain misalnya, percuma. Lah ini kan Pak, dia bilang itu pada akhirnya juga kan kekuasaan bermain. Saya nikmati itu, Mas. Saya nikmati itu dengan rasa gemuruh juga sih. Loh ini kan tamparan bagi kita. Dia ingin mengatakan kepada kita secara tidak langsung, Pak Dr. Herman tuh bagaimana tuh sebagai seorang akademisi itu. Memang walaupun kita bukan aparat penegak hukum tapi itu kan produk-produk Anda semua. Loh itu kan semua itu kan yang hakim, yang jaksa, yang itu kan produk Anda semua. Betul. Nah, kenapa Anda mengatakan keluarnya seperti ini? Jadi saya nikmati dulu, Mas.
Artinya yang saya katakan bahwa ketika saya ingin di ruangan ini mengatakan sebagai representasi dari masyarakat, banyak hal-hal yang negatif. Banyak hal, walaupun ada yang positifnya ya, tapi lebih banyak hal yang negatif. Banyak hal-hal yang pesimis, walaupun sedikit ada optimis. Sedikit aja ada, tetap aja ada ya kan dalam kehidupan gitu. Tapi banyak yang pesimisnya. Ya, ketika dihadapkan pemberitaan sosial, saya coba misalnya, udahlah, paling pun nanti ya begitulah. Nah, kenapa begini? Ya itu kan kekuasaan. Nah, kita siapa sih tahu lah di belakang dia yang bermain begini-gini. Nggak mungkin lah ada dipidana. Macam-macam gitu. Iya. Nah, ternyata kalau kita lihat juga, nah coba kita membersihkan diri, kita coba melihat dalam dunia sosial pemberitaan, kadang-kadang apa yang mereka suarakan itu bukan juga sebagai bentuk refleksi dari tak sukanya dia, tetapi memang faktanya seperti itu juga. Iya kan? Misalnya tiba-tiba saja ada orang yang dipidana bebas, tapi sebenarnya dia melakukan dengan bermacam dalih. Ada pejabat yang dipidana, ya kan? Yang awalnya 10 tahun, jadi 3 tahun. Alasannya aneh lagi. Dia seorang wanita. Iya. Oh iya kan? Betul. Jadi saya berpikir, seingat saya ngajar dalam ilmu hukum hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak ada masuk soal wanita. Nggak ada gitu kan? Atau jangan sampai ini pembaruan. Nggak ada rasanya saya ngajarkan gitu kan? Dan saya kadang-kadang saya coba bolak-balik lagi gitu kan? Nggak ada juga nih kan? Nah, jadi hal-hal seperti kalau kita itu artinya apa? Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu sebenarnya dalam ruang nyatanya kalau kita mau jujur juga kita lihat itu juga dipertontonkan secara vulgar juga. Nah, itu yang menjadi persoalan juga. Iya, itu yang mau tidak mau juga kita berpikir kan begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, bagaimana Pak? Ya inilah, itu sekitar fakta-fakta seperti itu. Memang Mas, kalau kita mau berbicara tentang penegakan hukum kita, law enforcement kita, ya kita itu tadi, jika ini ada dua jalan antara pesimisme, optimisme, kadang-kadang saya biasanya itu kepada pesimismenya ini gimana? Oh iya, benar. Kadang-kadang kita antara jalan yang sifatnya jalan yang yang benar dengan kadang satu kecewanya juga lebih banyak ke sana gitu. Mengingat apa yang diperlihatkan, apa yang dipertontonkan di ruang publik oleh para penegak hukum kita, ya kan? Walaupun itu memang kadang-kadang menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan banyak keanehan, menimbulkan berbagai macam asumsi yang negatif yang di masyarakat. Yang memang kalau kita belum kita uji nih, dengan norma-normanya, dengan ajarannya, dengan pelajarannya, doktrinnya, kadang-kadang kita nggak ada sih rasanya doktrin macam itu gitu loh. Ini atau sudah mendapatkan hukuman bully dari masyarakat. Sekarang lagi coba lihat betapa kekuatan netizen, saya lihat begitu kuat sehingga aparat penegak hukum juga melakukan tindakan hukum perbuatan melakukan tindakan hukum itu atas dorongan netizen. Banyak juga kejadian seperti itu. Banyak lah. Saya tidak perlu masuk kasus. Coba kita lihat. Kalau netizen bilang pidana dipidana. Iya betul. Ya, kan? Seandainya tidak diviralkan itu mungkin tidak ada tindakan. Tidak ada juga kan gitu. Nah kan gitu. Nah jadi memang wajah kita kalau ditanya wajah penegakan hukum bagaimana, saya bingung juga membayangkan tuh. Kalau dia mungkin wajah ini kita anggap, kita analogkan mungkin dengan dengan kalau manusia terlalu anu gitu ya. Kalau kita misalnya buah saja lah ya, buah. Kadang-kadang sebelahnya daunnya mungkin daun pisang gitu loh. yang di dalamnya isinya itu buah sirsak gitu kan. Nah kulitnya kulit jeruk gitu loh. Udah susah juga kita lihatnya ini tuh. Jadi artinya kesemerawutan di dalam proses penegakan hukum kita nih memang untuk sementara waktu memang ya seperti itulah kita lihatnya kan. Nah ini kan kita lihat di pendekatan proses penegakan hukum kita khususnya di Indonesia ini kan ada juga pendekatan sistem Pak. Jadi sistem peradilan pidana. Jadi kita itu diikatkan dalam satu sistem untuk menyelesaikan persoalan. Nah pendekatan sistem ini kan di dalamnya itu termasuk ada pengawasan di dalamnya. Betul. Nah apakah pengawasan yang ada di dalam sistem ini tidak berfungsi untuk mencegah berbagai macam persoalan yang terjadi ini? Sekarang Indonesia ini kan paling kreatif Mas. Saya ingin katakan paling kreatif Indonesia ini kan. Sekarang coba kita lihat berapa banyak lembaga-lembaga eksternal yang melakukan fungsi pengawasan. Seakan-akan fungsi pengawasan yang ada dari internal tidak cukup. Padahal semua lembaga itu ada pengawas internalnya. Iya kan? Nah, kepolisian ada Kompolnas.
kejaksaan ada komisi kejaksaan, ya kan, di pengadilan, dunia peradilan ada yang namanya komisi yudisial. Komisi yudisial, ya kan, ada semua tuh. Nah, tapi kalau kita bicara tentang hasil, ya silakan. Ya kan? Ini masih mencari-cari mana hasilnya kira-kira. Iya kan gitu. Artinya mampu nggak dia merubah wajah penegakan hukum? Ya silakanlah masyarakat menilainya itu ya. Tetapi yang jelas memang begini. Itu bagian daripada upaya kita lah ya, upaya pemerintah terus untuk menciptakan agar penegakan hukum kita ini benar-benar terjadi gitu ya, kemudian benar-benar bisa diwujudkan sehingga keadilan-keadilan yang merupakan kebutuhan masyarakat, saya garis bawahi lagi kebutuhan ya, keadilan yang merupakan kebutuhan masyarakat itu bisalah negara ini memberikannya gitu loh. Nah dengan cara itu tadi mengembangkan berbagai macam institusi dan sebagainya gitu kan. Nah walaupun lagi-lagi ya memang pendekatannya kan begini Mas, jika kita ingin melihat kesemerawutan penegakan hukum ini kan kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Kalau kita memandang dari sisi perspektif sistem, ya memang ada persoalan pada sistem kita. Ya kan, walaupun sekarang sudah dibenahi ya, mulai dibenahi. Contohnya saja, dulu kita sering mengatakan bahwa hakim tidak independen. Karena apa? Kaki sebelahnya itu di eksekutif, sebelahnya di yudikatif. Kan gitu. Nah, setelah reformasi itu semua kan disadari memang, kemudian dilakukanlah reformasi sehingga sekarang hakim sudah full tidak lagi ke eksekutif. Sejatinya apa dengan kebijakan politik seperti ini gitu kan? Sudahlah hakim jangan lagi khawatir, jangan lagi takut, ya kan, tidak naik pangkat dan sebagainya begitu kan? Ya kan? Ya kalau ini cobalah direpresentasikanlah rasa keadilan, diwujudkan juga rasa keadilan masyarakat itu jadi kan gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang seperti itu sudah ditata, itu pendekatan sistemnya kan seperti itu. Dan banyak lagi ya yang saya ketahui, misalnya contoh di Mahkamah Agung, ini sedikitlah cerita ini kan. Nah di Mahkamah Agung itu juga kan sudah dibuat sedemikian rupa untuk penyelesaian kasus dengan pendekatan kamar ya kan, sudah mulai dari kamar pidana, tata negara dan semuanya ini, sehingga proses penyelesaian kasus bisa lebih dipercepat dan sebagainya kan gitu. Nah juga di peradilan-peradilan ad hoc juga sudah mulai ditumbuh kembangkan dan sebagainya kan itu bagian daripada pendekatan sistem untuk menjawab berbagai macam persoalan yang ada pada masyarakat kan gitu. Dan saya yakin dengan berpikiran yang sangat positif thinking saja, pemerintah sih memang teruslah berupaya dengan penataan sistem ini tadi ya. Nah itu tadi misalnya pengawasan, oke deh, kayaknya pengawasan tuh tidak cukup internal ya, karena kan misalnya kan kita nggak mau jeruk makan jeruk juga kan. Loh iya, misalnya saya aja, ya kan, misalnya kan Anda jadi pengawas saya, memang Anda berani kira-kira? Negor paling kan santun saja negorkannya kan. Santunnya kan, mohon maaf Pak Herman. Pak Herman kemarin itu laporannya belum masuk. Ya kan? Padahal harusnya sanksi itu. Ya kan? Tapi karena Anda, mohon maaf, ini kan sebuah ilustrasi saja ya. Anda senior dengan saya, ya kan? Nah saya senior, saya pejabat lagi. Akibatnya apa? Ewo lah. Aduh sangat santun sekali beritahunya kan. Iya deh Pak, tolong deh Pak ya. Karena Mas, saya lagi sibuk. Iya Pak. Lo gitu aja kan? Iya betul. Nah, itu. Nah, kemudian dijawab, diatasilah dengan membuat atau membuat lembaga-lembaga pengawasan eksternal yang sifatnya mungkin lebih independen. Karena pastinya independensi ini kan bermula dari yang duduk sini bukan bagian dari internal kan gitu. Orang-orang yang melalui proses ya, misalnya untuk kita duduk menjadi komisi yudisial itu kan tahapannya kan ada. Walaupun gini-gini pernah juga sih kasihkan. Pernah juga. Iya. Ya kan. Nah, jadi untuk jadi ada tahapan di sana sehingga orang-orang independen yang kita harapkan mempunyai kredibilitas dan tanggung jawab yang kuat kan itu tadi. Artinya sistem sudah mengarah ke sana lah ya. Nah, itu tadi pengadilan semuanya banyak ada kebutuhan hakim misalnya. Mahkamah Agung menyadari betul bahwa hakim kita sangat dibutuhkan ya, sangat minim dengan keterampilan. Nah, makanya sekarang kan dibuka lagi lowongan misalnya tidak hanya hakim karir, non karir juga hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc ini bisa saja dari akademisi, dari praktisi-praktisi yang memang sudah memenuhi persyaratan lah ya, orang advokat dan sebagainya itu. Ini bagian daripada pendekatan sistemik, ya kan, untuk mengatasi persoalan carut marutnya, taruhlah begitu, di penegakan hukum.
Tapi kalau kita lihat lain lagi, bisa juga kita lihat carut marutnya ini tidak hanya dalam pendekatan sistem, tetapi pendekatan individual approach. Nah, kalau gini kan agak ribet kita nih kan, ya kan? Nah ini kan agak susah, ya kan? Akhirnya kita bisa, iyalah orangnya macam gitu. Dia apapun dia, diciptain macam manapun sistemnya. Kalau orangnya, itu yang nggak bisa juga. Nah, kan begitu. Nah, ini kan kita sedikit melihat dari segi proses. Mulai tahapan proses penyelidikan, penyidikan. Nah, kan sebenarnya ada satu bentuk pengawasan juga dilakukan di dalamnya itu untuk mencapai due process of law. Betul. Itu adalah salah satunya adalah dengan adanya hak untuk mengajukan pra peradilan. Dan mungkin tahap penyidikan ketika terjadi kesalahan itu kan bisa juga ada pra penuntutan dari penuntut. Apakah itu tidak memberikan semacam fungsi untuk menguatkan bagaimana mencapai sistem peradilan yang seidealnya? Karena kan kita melihat ada banyak persoalan yang telah dilakukan, tanda kutip mungkin ini oknum-oknum penyidik kita ini benar. Menabrak aturan-aturan yang ada. Betul. Bahkan banyak mungkin yang menjadi korban, tapi ternyata fasilitas yang disediakan di dalam sistem peradilan pidana kita seperti pra peradilan dan lain sebagainya itu tidak dimanfaatkan. Mungkin ini problem apa yang kira-kira? Lagi-lagi kan ini kan bagaimana kemudian kita, nah ini mungkin melalui media ini juga sangat berperan sekali. Memang lagi-lagi awal pembicaraan kita Mas kan, saya katakan tadi di sesi pertama itu kan literasi kita ini kan masih rendah. Artinya pengetahuan masyarakat tentang hal ini kan masih rendah sekali lah ya. Sehingga bagaimana dia mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka, saluran-saluran apa yang mereka ingin gunakan, kadang-kadang sebagian besar juga masyarakat kita masih belum mengerti, kan gitu kan. Nah, contoh tadi pra peradilan. Nah, ini kan sebagai sebuah mekanisme pengawasan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pemeriksaan, jalannya penyidikan. Ini kan menarik gitu kan. Nah, agar tujuannya sedapat mungkin proses penyidikan itu dimulai dengan benar lah, kan gitu. Karena penyidikan ini salah sampai ke atas salah. Dan ini merupakan dan harus semua rambu-rambu itu harus diperhatikan. Mulai dari rambu-rambu hukumnya, rambu-rambu HAM-nya, semua kan harus diperhatikan, ya kan gitu. Nah, dan kalau kita ingin melihat bagaimana proses penyidikan, kita bisa saja mengatakan memang masih banyak masalah. Dengan apa? Terbukti dengan masih banyak dikabulkannya pra peradilan. Logikanya kan ketika dikabulkan pra peradilan berarti kan ada proses penyidikan masalah itu kan gitu. Nah, itu saya melihatnya masih seperti itu. Nah, kemudian nah hanya memang masyarakat kita kan kadang-kadang inilah Mas kan, ini lagi-lagi kan belum tapi ada tugas kita lah bagaimana menciptakan masyarakat itu well educated, jadi sebuah pembelajaran yang baik gitu. Contoh saja deh, ini dalam perspektif sosial ini kan. Dia ditangkap nih. Masyarakat oleh tangkap, taruhlah polisi gitu melakukan pelanggaran, tangkap pakai baju preman lagi. Sejatinya dalam perspektif hukum, masyarakat yang ditangkap itu harus bertanya. Bapak, mohon maaf ada surat tugasnya. Nah, ini perlu diperhatikan para pemirsa ini. Gitu, kan? Ini bekal ini. Jadi begitu berhadapan dengan aparat penegak hukum, nah ini solusinya. Bapak, mohon maaf Pak, ada surat tugasnya Pak. Bapak dari institusi mana? Saya dari kepolisian. Mohon maaf Pak, bisa tolong lihatkan pengenal Bapak. Jangan juga kemudian aparat lalu saya ini polisi nggak percaya. Nggak bisa begitu dong. Nggak bisa begitu. Koridor hukum kita nggak mengatakan demikian. Itulah yang namanya pendekatan kekuasaan. Seperti itu. Dia juga harus melengkapi segala identitas dia, kan surat-surat tugas, surat administratif harus dilengkapi. Jadi ketika ditanya, Bapak dari kepolisian Pak? Oh iya. Mohon maaf Pak, bisa lihat identitas ini Pak? Lengkap dengan NRP-nya gitu kan? Bukan NIK, bukan. Kan? Nah, NRP-nya begini Pak. Kemudian lihat kepangkatannya apa. Bapak ada surat tugas Pak? Ya kan? Ada, ini surat tugas kami. Nah, kalaupun ada surat tugas, kira-kira dugaannya saya ditangkapnya apa Pak? Sudah harus tercantum juga dugaan kesalahannya apa. Tidak bisa kemudian orang itu main tidak ada surat tugas ditangkap saja. Dengan dalih, apalagi misalnya takut melarikan diri, bagaimana melarikan diri dia sempat jalan-jalan. Nah, misalnya kan begitu. Artinya masyarakat pada satu sisi juga memiliki hak. Nah, hak untuk bertanya, dan hak itu tidak hanya diakui
dalam konteks sosiologis tetapi normatif dan konstitusional. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. That's right. Dijamin loh. Dijamin. Jadi tidak berlebihan kalau masyarakat menanya seperti itu. Kemudian misalnya lagi ketika ingin melakukan penggeledahan, juga masyarakat mempunyai hak. Pak, mohon maaf Pak, kami mau panggil dulu Pak RT dulu verifikasikan ini. Artinya ada pihak ketiga harus menjelaskan kan gitu, melihat dan sebagainya kan. Jadi kalaulah saya membayangkan aja sih Mas ya, walaupun nanti kan ada case-case tertentu ya, itu case-case tertentu yang mungkin memang butuh tindakan cepat ya, tertangkap tangan, hand over death itu tadi ya. Pada saat itu oke lah ya kan. Nah, tapi kan itu kan sangat kasuistis lah ya. Jangan juga misalnya orang sudah tidur seminggu di rumah bekerja lalu dianggap tertangkap tangan, nah, kan salah juga. Kan? Lalu berlindung di balik tertangkap tangan, sudah jangan kita bekali surat-surat kan. Tangkap aja misalnya begitu kan, enggak begitu maksudnya. Tapi itu tadi proses itu harus dilalui demikian rupa sehingga apa yang kata Anda tadi due process of law itu bisa tegak. Ya kan, di mana penegakan hukum juga dilandasi oleh moralitas yang bagus, kemudian dilandasi juga oleh pengakuan dan perlindungan, pemberian jaminan hak dia kan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan Mas, kalau itu terjadi, aduh indah benar hidup dengan hukum. Iya, indah benar. Oh ya Pak, saya salah Pak. Jadi hukum itu tidak menakutkan. Wah, selama ini kan kita wajah sangar aja hukum. Jadi saya melihat itu banyak, kalau khususnya di desa-desa, itu ketika polisi datang itu dengan pakaian lengkap, itu bergegar tuh suatu rumah. Oh iya. Padahal coba kita lihat. Contoh ya, kecuali dalam tertangkap tangan, politik hukum kita mengatakan ketika terjadi pada saat tertangkap tangan, politik hukum kita mengatakan siapapun boleh menangkapnya. Itu politik hukum kita. Walaupun dia tidak boleh melakukan pemeriksaan. Iya, betul. Ya kan, tangkap, bawa. Ini ada bawa. Nah, itu politik hukum kita. Nah, tapi kalau untuk penyidik itu dia harus memenuhi persyaratan lagi jika itu tidak tertangkap tangan. Nah, makanya ketika ditanya, masyarakat mempunyai hak tuh untuk bertanya ya, misalnya mohon maaf Pak, ada surat tugas, jangan marah. Saya ini polisi. Nggak boleh marah dia. Nggak boleh marah. Nah, kalau marah apa? Jangan disalahkan juga kemudian kalau orang mengatakan wah ini sih bukan penegakan hukum nih, ini kekuasaan semua. Akhirnya kan komentar-komentar seperti itu muncul ke permukaan. Dan itu lagi-lagi komentar-komentar seperti itu juga memiliki ruangnya. Ruangnya nggak bisa kita salahkan juga gitu loh. Nah, makanya kontrol para peradilan itu menjadi sangat penting gitu kan. Nah, lagi-lagi tinggal bagaimana hakim ya melalui proses-proses ini diyakinkan kalau memang ini proses penyidikannya memang tidak menyalahi sebuah aturan-aturan administratif yang memang sudah ditentukan gitu kan. Karena kan pra peradilan itu kan sebenarnya lebih kepada mengukur ketaatan administratif dalam melakukan, tidak mengukur sah tidaknya ini alat bukti itu ya. Belum kesana dia kan, dia tidak berbicara pokok perkara. Nah, jadi mengukur dulu ketaatan seorang penyidik dalam proses administratif ini, ada nggak surat penangkapan, ada nggak ini, ada nggak itu. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak? Kan gitu. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi kita jangan terlalu takut ya ketika aparat penegak hukum mendatangi kita, tapi justru kita boleh mempertanyakan tentang identitas dan sebagainya. Apakah itu legal atau tidak? Karena ini kan berdampak. Misalnya kalau alat bukti didapatkan ya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, itu bisa tidak diakui, Pak. Tidak memiliki kekuatan. Makanya sekarang itu suatu perubahan yang luar biasa, Mas ya. Misalnya yang dulu pasal 7776 misalnya kan. 76 itu tidak menjadikan penetapan tersangka sebagai sebuah objek pra peradilan, ya kan? Nah, sekarang dia kan sudah menjadi objek pra peradilan, penetapan tersangka melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini suatu perubahan hukum yang sangat luar biasa ya, dan ini menarik gitu loh. Jadi dulu itu tersangka tidak bisa menjadi objek pra peradilan. Nah, maunya dia aja lah kan. Tapi sekarang dengan adanya putusan MK itu udah menjadi karena nanti penetapan tersangka itulah tadi di situ relasionalnya dalam menentukan tersangka itu kan minimal ada 2 alat bukti. Nah, persoalannya adalah proses penentuan pencarian menentukan alat bukti itulah yang akan diuji nanti. Akan dilihat benar nggak dia ini. Ini bukti direkayasa atau enggak? Kan gitu.
direkayasa atau tidak. Ya. Nah, kan seperti itu akan diuji nanti gitu. Nah, inilah pendekatannya yang harus memang dilalui dalam sistem peradilan pidana kita ya. Jadi jenjang-jenjang pelaksanaan itu udah ada semua ketentuannya. Nah, bahkan tadi ini Bapak tadi ini sempat menyinggung berkenaan dengan bagaimana hakim itu dalam memberikan putusan itu juga memperhatikan keadilan dalam perspektif masyarakat. Nah, sekarang ini gimana nih kelihatannya ini? Cenderung hakim ini hanya melihat konteks normanya saja. Ini apakah ini menandakan pikiran S1 saja atau gimana ini? Begini. Idealnya memberikan putusan itu sebelum saya menjawab ke sana, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ya. Mengapa dunia peradilan lambangnya itu timbangan gitu. Iya kan? Kenapa dia tidak timbangan kan macam-macam ya? Iya. Kenapa tidak timbangan yang duduk saja gitu loh? Iya. Ini timbangan kalau itu neracawan timbangan. Ini bukan sebenarnya pajangan saja, tapi ada makna filosofisnya ya. Ya kan gitu kan? Itu kan timbangan kalau orang-orang kampung dulu untuk menimbang emas tuh ya, neraca itu kan sangat sensitif sekali kan. Kalau kita misalnya beda, kalau kita beli beras 10 kilo dengan pakai dacin yang itu kan beda. Tapi kalau itu timbangan emas, biasa orang tua-tua dulu ya cincin itu ya. Ini kan emas nih taruh sini lihatnya gitu kan. Ambil sedikit aja taruh sini dia pas sekian gram gitu kan gitu. Sensitif sekali. Nah, persoalannya yang dimasukkan dalam dacin ini apa nih? Untuk dia berat nih gitu. Kan gitu. Kan? Sampah saja masuk berpengaruh dia. Berpengaruh kepada putusan. Apalagi kalau yang lain. Gitu kan? Nah, jadi makanya kalau kita berpikir, kenapa kemudian lambangnya seperti itu? Itulah yang memberikan sebuah makna filosofi bahwa berbagai macam indikator, berbagai macam kondisi sosial, politik, ekonomi memang bisa saja mempengaruhi dalam sebuah putusan. Bisa saja mempengaruhi dalam sebuah putusan. Nah, di samping tentunya pemahaman hukum dari hakim itu sendiri. Tetapi sejatinya, secara normatif juga ingin saya katakan, seorang hakim itu terbebaskan, terbebaskan dari segala macam kekuatan-kekuatan sosial, politik dan sebagainya. Karena independensi sebagai seorang hakim dalam memutus itu diakui dan dijamin oleh undang-undang. Nah, begitu loh. Jadi, ya bahasa sederhananya beginilah. Kalau ada permintaan, tolong dibebaskan. Kalau enggak, ini salah. Salah saja. Kenapa? Ya kepandangan keilmuan saya seperti ini tetap terbukti. Nah, itu. Artinya bebas dia dari berbagai macam tekanan politik dan sebagainya gitu. Termasuk menggali nilai-nilai yang hidup yang ada dalam masyarakat. Nah, ini satu tugas yang sangat mulia bagi hakim. Hakim diberikan ruang, tuh kalau bahasa teknisnya Rex finding, penemuan-penemuan hukum ya kan di ruang sosial, kehidupan ruang sosial guna apa? Menjawab dan merefleksikan keadilan itu tadi. Keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu loh. Makanya kan ada juga hakim yang kemarin itu di media sosial yang kita dipaparkan pada saat dia menjatuhkan hukuman tapi dia nangis gitu loh. Ya kan dia merasa sedih kenapa ini harusnya, tapi akhirnya juga dia bilang udahlah denda-dendanya biar saya yang bayar semuanya. Kan gitu. Nah, itu satu hal yang saya pikir Nah, pertanyaan gini, apakah itu tidak bisa? Saya ingin melihatkan beberapa hakim bisa kok. Ya kan? Ya mungkin masih menjadi sebuah prototipe orang generasi saya lah dulu ya, yang menjadi idola bagi hakim-hakim kita seperti Bismar Siregar ya, yang mungkin generasi sekarang sudah siapa tuh Bismar Siregar tuh ya kan orang bertanya dan bertanya bukan profesinya apa, albumnya sudah berapa, dia bilang gitu kan. Penyanyi dianggapnya gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah, orang Bismar Siregar ya kan, kemudian Adi Andoyo, semua itu kan hakim-hakim, Kusuma Atmaja, Wiryono Projodikoro, yang itu seakan-akan ketika dia memutus itu, putusan yang dia keluarkan itu membuat semua dunia ini enak gitu. Masyarakat terpenuhi rasa keadilan, meskipun dia dipidana dia paham karena alasan-alasan hukumnya jelas gitu loh ya kan. Bukan berarti mereka ini selalu membebaskan, bukan.
putusan-putusan yang diberikan itu jelas, sehingga ya bisa dipahami, bisa dimengerti dan sebagainya. Dan legal standing atau legal reasoningnya juga jelas. Dia bisa coba lihat Bismarck Jergal, ya kan? Dia cari alasannya tidak hanya di undang-undang, ya kan? Model dia kan gitu. Lihat, ternyata norma ini juga agama melarang loh. Ambil agama ini, Al-Quran. Kitab suci ini ambil. Mencuri itu dilarang, tidak hanya undang-undang loh. Ya kan, tetapi juga ini loh, kitab suci ini melarang loh. Tapi itu sekarang apakah itu udah tidak ada lagi seperti itu? Ya. Atau nanti saya jalan. Iya. Nah, jadi itu adalah problem. Tapi pada intinya sebenarnya memang hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup. Makanya kan kita masukkan dalam menganut ini sedikit teoritik lah ya. Hakim di Indonesia itu kan tidak menganut sebagai corong undang-undang, ya kan? Tidak sebagai corong undang-undang. Ya kalau corong undang-undang sudah apa kata istilahnya positive metallic lah ya, tidak seperti itu. Kita juga menempatkan hakim sebuah sosok yang memang diberikan oleh undang-undang untuk agak bahasa sedikit kerennya berijtihad. Berijtihad, mencari, dan bahkan dengan ius cogen yang dia miliki itu, hakim bisa mengatakan aku tak mau tunduk undang-undang ini sepanjang punya alasan yang jelas. Itu bisa. Oh ya bisa. Yang penting disertai dengan alasan yang jelas gitu. Kalau memang dianggapnya undang-undang tidak menemukan melihatkan keadilan, dia harus katakan itu, tapi dengan lagi-lagi legal reasoning yang jelas, bukan legal reasoning yang nggak jelas. Masa kok gender jadi peringankan? Saya pikir pertimbangan dari saya dulu pikir nggak puluhan tahun juga gua belajar juga. Ini goyan aja. Nah, artinya itu penting. Jadi sebenarnya jika hakim berpikiran seperti itu ya, udah lah. Jangan lagi kita berbicara tanggung jawab dengan Tuhan. Dosa deh, itu udah sangat tinggi tingkat. Itu juga kan bukan saya memiliki kewenangan kompetensi itu ya. Tapi kita lihat bahwa apa maknanya ketika hakim diberikan keleluasan untuk mencari penemuan-penemuan hukum dan masyarakat. Ini sebenarnya beban bagi seorang hakim itu diberikan kepada dia. Yuk berikanlah keadilan nih. Keadilan itu bukan berarti tidak menghukum gitu loh Mas. Bukan. Bukan berarti keadilan itu baru kita senang, itu baru dia membebaskan. Keliru. Berikan saja sesuai dengan haknya. Kalau dia memang haknya itu dihukum, ya dihukum. Itu haknya. Itu hak dia kan. Gitu kan. Diberikan dia. Ya kalau memang haknya bebas, dibebaskan saja. Nah ketika itu cuman ya memang tadi harus ada legal reasoning yang jelas. Jadi di atas argumentasi hukum itulah. Nah, hakim mengatakan, nah itu Mas kalau kita dunia hukum, orang hukum nih ya, saya sering baca putusan-putusan hakim yang masa-masa lalu ya, macam Yahya Haraha misalnya, itu syarat dengan pengetahuan. Makanya kalau di Barat sedikit kita coba-coba jalan-jalan ke sana lah ya, walaupun saya belum pernah ke sana. Misalnya Oliver Wendell Holmes misalnya ya, itu sebagai seorang hakim agung yang ada di Amerika Serikat. Itu putusannya itu syarat dengan doktrin ilmu hukum. Karena memang dia bekerja hukum itu bukan sebagai pekerja lagi, tapi memang dia sebagai pemikir, sebagai filosofi dan sebagainya. Karena ini kalau kita mau dalam lagi, ini menyangkut hajat orang ini loh. Sehingga dia benar-benar memutuskan itu bukan sesuai tidak sesuai, bukan sesuai permintaan. Apalagi ini, ya kan enggak. Dia memikirkan apa ini, sehingga dia bisa membuat putusan yang memang putusan itu mencerminkan rasa keadilan. Nah, mungkin apakah ini bukan imbas dari penggunaan sistem hukum yang kita gunakan? Karena kan kalau kita melihat di Amerika itu kan menggunakan sistem common law, kita ini kan sistem civil law. Apakah itu bukan imbas daripada bentuk penggunaan sistem itu? Orang sih bisa mengatakan begitu ya, tapi kembali sebenarnya saya tidak terlalu setuju amat sih. Ini kan undang-undang kita sudah jelas kok, hakim posisinya jelas dan sebagainya kan begitu. Ya ada lagi alasan bagaimana Pak kita mau membuat keputusan yang bagus, sementara waktu kita nggak ada waktu, itu sampai sidang aja sampai jam 2 malam Pak gitu kan. Numpuk lagi kasus dengan gitu kan. Nah macam-macam gitu. Tapi itu saya katakan tidak bisa menjadi alasan kita
untuk kemudian kita membuat putusan seenaknya. Betul. Nah, ini hajat orang banyak. Kalau misalnya ini sampai putusannya anggaplah hukuman mati, ini nyawa orang, itu tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa lagi, kan, gitu. Jadi harus ada. Nah, makanya kadang-kadang saya merindukan betul ya putusan-putusan hakimnya, karena saya sering tuh ya melihat putusan hakim agung yang lampau-lampau lah ya, yang zaman-zaman dulu itu kan, bukan yang zaman old nih ya, zaman dulu saya lihat, aduh, Bisma Sergar misalnya, putusan coba kita lihat. Kemampuan ada ruang ijtihad yang diberikan dengan dia itu benar-benar dimanfaatkan benar dengan dia, sehingga putusan-putusan dia kalau kita baca ya kan, kalau bahasa teknik petitumnya apa itu kan, luar biasa gitu loh, enak baca, ibarat apa ya, sebagai memang buku-buku hukum yang luar biasa. Dan orang yang mendapatkan atau objek dari penerima putusan tersebut juga itu mereka lega juga. Karena mungkin menguatkan bahwa dia benar-benar bersalah gitu. Itu ada ketentuannya seperti ini kan. Lihat loh, bukan hanya undang-undang saja yang melarang. Lihat kitab suci Anda beragama Islam, kitab suci Anda juga mengatakan nggak boleh kok. Nah, bukan hanya kitab suci ini, model Bismar kan begitu. Kutipnya semua norma-norma itu tadi. Nah, sehingga alasannya kalau begini kita hukum. Gitu. Nah, ini para pemirsa ini ternyata memang dinamika di dalam proses penegakan hukum itu sangat banyak ya. Tadi kita melihat bagaimana persoalan pemahaman hakim itu sendiri, bagaimana melihat proses persidangan itu, fakta-fakta yang ada dan sebagainya, dan paling penting juga bagaimana proses tahapan dari penyidikan, kemudian penuntutan dan lain sebagainya harus berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. Dari pembicaraan kita tadi kan kita melihat juga di rancangan KUHP kita yang ini udah lama sekali, sampai para perumus-perumusnya ini udah banyak meninggal. Betul. Nah, ini sesuai saya rasa dengan apa yang tadi kita perbincangkan ini, berkenaan dengan bagaimana sebenarnya aparat penegak hukum kita itu harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di dalam rancangan KUHP kita itu kan ada mencoba untuk memasukkan asas legalitas, meskipun ini agak sedikit diformat sedikit, ada asas legalitas material. Kalau yang kita kenal sekarang kan mungkin yang dipahami itu kan asas legalitas formal. Semua ketentuan yang ada dalam undang-undang itulah yang nanti yang mengikat. Tapi di dalam rancangan undang-undang kita ini juga memasukkan asas legalitas material. Jadi meskipun ketentuannya tidak ada, tapi ketika hidup di dalam masyarakat ketentuan tersebut itu bisa menjadi dasar di dalam penegakan hukum. Nah, bagaimana pandangan Bapak melihat ini? Apakah ini bukan menjadi semacam permasalahan di dalam proses penegakan hukum kita, atau justru ini menjadi solusi yang diharapkan oleh masyarakat? Begini, pertama kita sedikit menyinggung lah ya. Banyak kan KUHP konsep kita itu udah sejak tahun 1963 kan? Dalam seminar nasional pertama itu kan sudah digaungkan, kita penting deh sejak Indonesia merdeka 45 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 pemberlakuan undang itu tadi kan. Nah, sejak itu kemudian tahun 63 kita ngadakan seminar, amanah untuk membuat KUHP kita itu sudah terjadi. Dan sebenarnya sekarang sudah banyak panitia-panitia yang bekerja ya. Nah, terakhir saya nggak tahu lah ya, tapi itu semua yang dilibatkan atau sebagai konseptor itu adalah orang-orang yang memang memiliki kredibilitas, kapasitas, kapabilitas dan sebagainya di dalam bidang hukum, dan itu saya pikir untuk di Indonesia tidak kita ragukan lagi. Siapa sih yang bisa meragukan almarhum Muladi? Saya ingat betul beliau. Cita-cita beliau sebelum meninggal, harapannya itu bisa direalisasikan. Kemudian Pak Boy Marjono. Kalau di Unhas juga itu kan Pak Zainal Abidin sering menggunakan Andi Hamzah, itu kan pada dia ya. Pak Zainal Abidin dalam banyak kesempatan kan sering dia mengangkat bagaimana kearifan lokal kan begitu ya kan. Nah, itu. Nah, banyak lagi ya, misalnya artinya itu orang-orang yang memang memiliki komitmen dan keilmuan yang luar biasa ya kan. Sampailah sekarang ya kan. Nah, itu belum terlepas daripada persoalan substantif, persoalan politik dan sebagainya ya. Ini yang menarik memang menjadi perbincangan kita di kalangan ahli hukum tentang pasal 1, terutama pasal 1 ayat 2-nya di KUHP konsep itu ya, tentang asas legalitas yang mengatakan diperluaslah, bergeser dari yang formil ke material dan sebagainya kan gitu. Tapi sebenarnya begini, ini pandangan saya ya, pandangan pribadi saya. Sekarang coba, seandainya asas legalitas itu yang merupakan fondasi bagi penegak hukum, terutama misalnya dalam hal ini hakim,
dia sedemikian kuat harus dilaksanakan, artinya pandangan formal. Ya. Sementara waktu hakim diberikan ruang untuk mencari, menggali hukum-hukum yang masyarakat, coba bagaimana? Ya. Justru tabrakan kan malah kan? Iya. Pencarian hukum-hukum dalam masyarakat itu kan yang tidak tertulis. Iya. Iya kan? Dan ini sudah disepakati mulai dari kode etiknya di Bangalore sana juga diakui keberadaan itu tadi. Nah, coba kita lihat. Kalau kita menganut azas legalitas seperti yang dikatakan itu tadi, nah, bahwa ini yang formal, oke. Tapi satu sisi hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai. Lalu menggali ini pijakan dari mana dia? Pijakan dari mana? Nah, makanya dalam satu tulisan saya katakan sebenarnya justru dengan azas legalitas yang memberikan ruang kepada hukum tak tertulis dalam sistem hukum pidana kita, ini memperkuat posisi hakim. Memperkuat posisi hakim. Sehingga alasan normatifnya semakin kuat dia. Pertama dia diberikan undang-undang pengakuan, undang-undang kehakiman, pokok kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung juga diberikan, hakim dibolehkan untuk menggali, ya kan, di masyarakat. Nah, dalam perspektif hukum materialnya juga diberikan hak, diberikan. Sementara waktu ini kan dua hukum ini kita nggak statusnya hukum formal seakan-akan memberikan dia bisa menggali, hukum materialnya tidak boleh. Tidak boleh. Kan? Kontradiktif. Iya kan gitu kan. Nah, sekarang dengan itu artinya konseptor sudah berpikir ke arah sana. Hukum formil oke. Semua negara mengakui hakim itu harus memang mencari menggali. Mengingat apa? Menyadari benar dalam perspektif ilmu pengetahuan apapun, hukum itu tetap saja terbatas. Undang-undang tetap saja memiliki keterbatasan. Makanya saya ingat benar kata promotor saya, almarhum Profesor Septo Raharjo, dia bilang begini, itu yang sering dikutip kita lihat. Undang-undang, ketika undang-undang diketok palu, anggota dewan, ketika ngetok palu, maka pada saat pemberlakuan undang-undang tersebut, kata ketok palu, maka pada saat itu juga undang-undang itu sudah membawa cacat bawaan. Loh, kan? Sampai segitu. Karena pergerakan masyarakat kan terus ini, Mas. Terus berkembang. Iya kan? Ketika norma ini kita fiksasi, ini orang terus berkembang. Maka dia cacat ini kan. Betul. Tidak bisa nih kan? Iya, betul. Nah, seperti itu. Solusinya itu adalah itu pandangan yang sangat luar biasa dari seorang profesor begawan hukum tadi. Jadi makanya ketika dia bilang, almarhum itu bilang ketika ini diketok palu, saat itulah sudah ada cacat bawaan. Karena apa? Ada proses sosial yang sudah tidak mampu lagi tidak tercover lagi oleh undang-undang. Nah, kan begitu. Nah, ini penjembatannya itulah tadi, pasal itu tadi. Jadi ke hukum acara yang sudah memberikan dimanapun di negara ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali hukum-hukum yang tidak tertulis ini tadi, itu hukum acaranya seirama lah dengan hukum materialnya. Itu hukum pidana yang juga memberikan, tentunya ada dengan catatan di situ kan di pasal 3-nya kan sepanjang ini tidak diatur. Artinya sepanjang itu padanannya ada dalam KUHP negara, undang-undang negara, maka undang-undang negara yang dipakai kan gitu. Nah, misalnya pembunuhan, hukum adat ada pembunuhan, tapi KUHP kita juga ada, ya udah dong. Kita hidup bernegara, kita tunduklah kepada negara, gitu. Oh, ternyata apa di sini? Ternyata berudah tidak boleh normanya di mana? Masyarakat A, adat A. KUHP ada nggak? Nggak ada. Udah kita berlaku sana aja. Nah, begini. Ini solusinya. Dan memang kita tidak bisa menghindari bahwa kita Indonesia ini tidak bisa lepas dari kebudayaan. Pluralitas kebudayaan, pluralitas hukum. Ya, bayangkan saja sejak dari awal Van Vollenhoven sudah mencoba membagi ada berapa wilayah hukum adat itu kan. Dan ingat, nah di sedikit sejarah lah ya, Van Vollenhoven itu adalah orang yang tidak setuju diberlakukannya azas konkordansi dalam KUHP ke Indonesia. Karena dia mengatakan kita sudah ada hukumnya. Tanpa hukum dari Belanda pun Indonesia sudah ada. Udah itu nantilah kita. Gini, kalau memang mungkin masyarakat mau tahu soal itu, sudah kuliah aja deh. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Dr. Hermansyah. Ini para pemirsa ini tentu banyak mendapatkan ilmu pada kesempatan ini. Ada banyak hal yang telah disampaikan oleh beliau, tapi itu tidak terlepas menggambarkan bagaimana gambaran proses penegakan hukum kita.
kita sebagai warga negara tentu tidak boleh pesimis ya. Betul. Terhadap proses penegakan hukum kita. Tetap kita bersama-sama mengupayakan bagaimana perbaikan dalam proses penegakan hukum kita. Betul. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Benar. Dan makanya itu kita harus terlibat semua. Ya, apalagi para penegak hukum dan orang-orang hukum, akademisi dan lain sebagainya. Sedikit aja nih Mas, kita tambahnya ya gini. Ini sebuah analogi, ini semacam closing statement saja ya. Coba kalau kita jalan pakai mobil tuh kan. Iya. Mobil itu kiri kanan ada apa? Spion ya. Spion ya. Di depan ada juga spion kan. Iya. Nah, tapi spion itu kan kecil aja kan. Iya. Yang besar itu kaca depannya kan. Ya sudahlah. Kita boleh melihatlah masa lalu kita, tapi lihat tatap masa depan kita yang lebih besar itu lagi. Tadi. Iya. Oke, baik. Itu analogi yang disampaikan oleh beliau. Baik. Mudah-mudahan tayangan ini dapat memberikan inspirasi, edukasi, dan pencerahan kepada kita semua. Amin. Agar bisa dimanfaatkan. Saya akhiri dengan ucapan salam perennial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.